Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosional pada remaja. Perkembangan sosio-emosional pada remaja mencakup 5 bagian. Yang pertama, diri sendiri, keluarga, teman sebaya, kebudayaan, dan masalah remaja. Yang pertama, perkembangan diri sendiri itu meliputi harga diri, identitas, perkembangan keagamaan, dan spiritual. Harga diri itu sendiri adalah cara untuk mengevaluasi diri sendiri secara keseluruhan. Identitas adalah potret diri yang terdiri dari banyak bagian, dan perkembangan keagamaan dan spiritual. Dan yang kedua ada keluarga. Keluarga itu mencakup pemantauan orang tua, otonomi, dan keterkaitan. Yang ketiga konflik orang tua remaja. Yang pertama, pemantauan orang tua. Aspek kunci dari peran manajerial pengasuhan anak pada masa remaja adalah memantau perkembangan remaja secara efektif. Pemantauan mencakup pengawasan terhadap pilihan lingkungan sosial, aktivitas teman, dan upaya akademis remaja. Otonomi dan keterkaitan. Banyak orang tua mengalami kesulitan menangani dorongan remaja untuk mandiri, padahal dorongan tersebut merupakan salah satu ciri masa remaja. Konflik antara orang tua dan remaja. Konflik orang tua remaja meningkat pada masa remaja. Konflik yang terjadi biasanya bersifat moderat dan tidak parah, dan meningkatnya konflik mungkin mempunyai fungsi perkembangan yang positif dalam meningkatkan otonomi dan identitas. Sebagian remaja mengalami konflik orang tua remaja yang tinggi yang dikaitkan dengan dampak negatif. Dan yang ketiga adalah teman-teman itu mencakup dari persahabatan, teman sebaya, dan kencan atau hubungan romantis. Persahabatan. Harry Stack Sullivan adalah ahli teori yang paling berpengaruh yang membahas pentingnya persahabatan remaja. Dia berpendapat bahwa ada peningkatan dramatis dalam kepentingan psikologis dan keintiman teman dekat di awal masa remaja. Teman menjadi semakin penting dalam memenuhi kebutuhan sosial. Teman sebaya. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan teman sebaya sangat kuat selama masa remaja, terutama pada kelas 8 dan 9. Kelompok dan kelompok menganggap lebih penting dalam kehidupan remaja dibandingkan dalam kehidupan anak-anak. Yang ketiga adalah kencan dan hubungan romantis. Ada 3 tahapan yang menjadi ciri perkembangan hubungan romantis. Yang pertama, memasuki ketertarikan dan afiliasi romantis pada usia sekitar 11 hingga 13 tahun. Menjajaki hubungan romantis pada usia sekitar 14 hingga 16 tahun. Dan mengkonsolidasikan ikatan romantis di adik pada usia sekitar 17 hingga 19 tahun. Yang keempat adalah kebudayaan dan perkembangan remaja, yang meliputi sahabat lintas budaya, etnis atau suku. Yang ketiga, media. Sahabat lintas budaya, ada persamaan dan perbedaan pada remaja di berbagai daerah. Di beberapa negara tradisi sosialisasi remaja terus berlanjut, sedangkan di negara lain terjadi perubahan substansial dalam pengalaman remaja. Yang kedua adalah etnis atau suku. Penelitian memberikan penjelasan etnis untuk karakteristik yang sebagian besar disebabkan oleh faktor sosial ekonomi. Yang ketiga adalah media. Yang kelima dan yang terakhir adalah masalah remaja, yang meliputi kenakalan remaja, depresi, dan yang ketiga hubungan masalah dan keberhasilan program pencegahan atau investasi. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah remaja yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Yang kedua, depresi. Remaja dan orang dewasa baru memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak. Dan yang ketiga adalah hubungan masalah dan keberhasilan program pencegahan atau investasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.